Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Kaknanti, inilah Jateng terkini. Puluhan pelajar Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah dinyatakan positif COVID-19. Akibatnya, para siswa yang terpapar COVID-19 tersebut terpaksa melakukan isolasi mandiri di asrama sekolah dengan pemantauan tim medis yang ada. Sementara untuk kegiatan belajar mengajar terpaksa dilakukan secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Kegiatan belajar mengajar di Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah saat ini terpaksa tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka kembali dan diganti dengan daring atau pembelajaran jarak jauh. Pasalnya peningkatan sebaran kasus COVID-19 untuk saat ini semakin tinggi, dilaporkan sebanyak 33 dari 170 siswa dikonfirmasi positif COVID-19. Seluruh siswa yang terpapar COVID-19 dilakukan isolasi di pondok pesantren sekolah dengan pemantauan tim Satgas COVID-19 juga tim medis, sedangkan siswa yang tidak terpapar melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring. Sementara untuk saat ini sekolah menerapkan sistem semi-lockdown sambil dilakukan pengecekan kesehatan dan juga tracing. Terungkapnya kasus tersebut berawal dari siswa yang sakit dan diperiksa oleh petugas kesehatan yang kemudian dinyatakan positif COVID-19. Kemudian sekolah melakukan pemeriksaan kepada semua siswa dan menemukan sejumlah 33 siswa yang juga mendapatkan hasil positif COVID-19. Yang pertama kami pisahkan, jadikan 2 gedung untuk yang putri. Kemudian dari puskesmas kita ada multivitamin, kemudian beberapa obat penahan rasa sakit yang diberikan kalau mengeluh, kemudian kita pantau untuk tidak keluar dari tempat itu. Kita melakukan ikhtiar supaya kami sebagai gugus COVID Kecamatan Kedunguni melakukan sprayer setelah sesaat kemarin ditemukan ada beberapa siswa yang reaktif. Namun dari kami juga terima kasih kerjasama sekolahan, kita melaksanakan isolasi mandiri setengah terpusat di sini ya. Jadi di sini dijaga oleh Pak Polisi, di sini asupan gizi terjamin, dan juga untuk kesehatan terpantau oleh Puskesmas 1 dan Puskesmas 2 Kedunguni. Hingga kini masih dilakukan pelacakan atau tracing penularan COVID-19 tersebut, sementara untuk saat ini belum diketahui sumber penularannya, apakah pada saat siswa melakukan kegiatan di luar atau saat ada kunjungan dari orang tua siswa. Siswa yang dinyatakan positif tersebut tidak diperbolehkan keluar dan diawasi ketat oleh petugas terkait, dan guna mengantisipasi penyebaran COVID-19, pihak sekolah dibantu oleh petugas melakukan penyemprotan disinfektan ke semua ruangan di kawasan sekolah. Dari Pekalongan, Ahmad Rivaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal mencatat sebanyak 1.006 kasus aktif COVID-19 di Kendal saat ini, di mana semua ruang isolasi di rumah sakit yang ada kini terisi pasien COVID-19, yang mana mayoritas lansia dengan gejala sedang atau disertai komorbid. PLT Kepala Dinas Kesehatan Gus Parno melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Montoha mengatakan ada 51 pasien COVID-19 yang saat ini dirawat di 6 rumah sakit di Kendal, Jawa Tengah. Secara rinci, RSUD Dr. Suwondo Kendal merawat sejumlah 21 pasien, Rumah Sakit Islam Kendal merawat sejumlah 18 pasien, Rumah Sakit Baitul Hikmah merawat 8 pasien, Rumah Sakit Charlie merawat 2 pasien, dan Rumah Sakit PKU Aisyah merawat 2 pasien. Namun demikian, Gus Parno memastikan bahwa keterisian tempat tidur isolasi atau POR di rumah sakit relatif di bawah 50% dari total 143 tempat tidur yang disediakan khusus untuk merawat pasien terpapar COVID-19. Angka positif rate di Kendal saat ini mencapai 35,1%, rata-rata tidak bergejala hingga gejala ringan, di mana mayoritas warga yang dinyatakan positif COVID-19 melakukan isolasi mandiri yang dipantau Satgas Desa serta bidan setempat. Gus Parno menambahkan, hasil tracing yang dilakukan tenaga kesehatan di 30 puskesmas juga tinggi, seperti pada 15 Februari lalu. Ada sebanyak 272 sampel yang diujikan di laboratorium daerah di Rumah Sakit Darurat COVID-19 atau RSDC dan laboratorium di Rumah Sakit Islam Kendal. Ada 577 sampel yang dilakukan tes antigen. Dari jumlah PCR dan antigen tersebut, 169 sampel positif dari PCR dan 129 sampel positif dari hasil antigen. Pada prinsipnya Kabupaten Kendal itu masih aman.
karena kita masih level 1. Dengan adanya lonjakan yang positif itu diantaranya kebanyakan adalah yang OTG, orang tanpa gejala. Jadi yang terawat hanya per hari ini 28. Jadi saya kira tidak ada permasalahan yang perlu ditakuti. Pokoknya tetap jaga protokol kesehatan. Yang penting bisa jaga protokol kesehatan. Insya Allah untuk COVID-19 varian Omikron ini Kabupaten Kendal tetap aman. Dinas Kesehatan juga mendata 3 warga Kendal yang meninggal dalam keadaan terpapar COVID-19 sepanjang Februari 2022. Sementara itu, Bupati Kendal Diko M. Ganinduto terus meminta masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Diko tidak pernah absen mengingatkan warganya di setiap pidato atau sambutan kegiatan agar membantu pemerintah daerah dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Omikron indikatornya ada 3 yang perlu kita fokuskan. Yang pertama yaitu vaksinasi dosis kedua yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Alhamdulillah di Kendal ini sudah sesuai. Tapi terus kita dorong terus, kita pastikan ini dosis kedua terus berjalan sehingga imunitasnya ini juga semakin tinggi. Yang kedua yaitu kita harus memastikan bahwa BOR atau bed occupancy rate itu di bawah 50%. Jadi itu yang saya monitor setiap hari, saya lihat perkembangannya, walaupun peningkatannya di Kendal itu kurang lebih hampir 200 per hari, tapi bornya itu peningkatannya itu hanya 1-2 pasien saja. Jadi rata-rata 90% itu orang tanpa gejala semua, yang saya minta diisolasi mandiri maupun isolasi terpusat di kecamatannya masing-masing. Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat untuk jangan panik dalam menghadapi masuknya varian Omikron di wilayah Kabupaten Kendal tersebut, serta meminta masyarakat untuk selalu mentaati protokol kesehatan dimanapun berada. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Ya, pemirsa, demikian program Jateng terkini hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas yang Anda dan sampai jumpa.